Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Basic siang ini kita akan ulas siapa saja Menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan pelan-pelan hilang. Telah hadir di studio bersama kita Mas Dadung Harisetyo, eksponen pemuda Indonesia. Gimana Mas? Alhamdulillah. Perdukunan lancar. Ya biasalah, ramal meramal. Ya. Mas Da, ini hari ini sempat rame nih tentang pernyataan calon wakil presiden Prof Mahfud MD bahwa dia akan mundur secara etika dan akan ada tanggal mainnya katanya. Menarik nih. Sedangkan kan ini mulai kelihatan nih antara partai pengusung Pak Jokowi pada tahun 2019 nih kayaknya sudah mulai mohan ya. Karena punya jagoan, beda jagoan nih kan. Beda jagoan mulai nih. Mulai terpecah. Satu terkompartemen, ya, terklasterisasi. Karena ada menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju ini kan ada yang diusung oleh partai-partai yang sekarang mengusung calon presiden berbeda haluan. PDIP ya kan, P3 ya kan, itu mengusung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. PKB dan Nasdem mengusung Anies Baswedan dan Caimin, ya kan. Nah ini kalau menurut Mas Dan nih ramalnya gimana nih? Yang check out kira-kira siapa nih? Ya dengan adanya variasi dukungan tadi, ini kan split, ya kan? Terpecah, terpecah dukungannya kan itu. Nah nanti pasti akan timbang menimbang, iya kan? Kalau ada yang merasa dirugikan, ya kan, risikonya terlalu besar, pasti dia akan menentukan, akan menentukan pilihan. Antara jelas check out lah, kan itu kan. Tapi kan ini masih ditunjukkan bagaimana ini antara Bu Mega dan Pak Jokowi seperti apa ini komunikasinya. Walaupun selama ini kan belum nampak komunikasinya. Sejak pendaftaran capres-cawapres bulan Oktober sampai sekarang belum ada komunikasi. Itu kan yang pintu yang di depan. Pintu di samping kan Gerindra udah pesen kan. Pintu samping kan Gerindra, pintu belakang kan ada. Iya. Nah, saya melihat pintu samping dan pintu belakang masih diisi Amin sama Caimin sama Anies. Nah, inilah bagaimana Gerindra berharap itu tektokan dengan Hasto sama Sekjen itu agar jendelanya dibuka. Bisa dibuka. Gitu. Cuma banyak request juga. Kalau ketemu harus bawa si Anu. Ya kan? Biasa lah itu kan. Buntutnya panjang. Sayapnya lebar kan. Gitu. Tapi kalau ini terjadi sampai kejadian misalnya itu menterinya PDIP, menterinya P3, menteri yang diusung Nasdem, menteri yang diusung PKB check out, itu hampir separuh kabinet loh Mas. Ya itu kan yang dari PDIP, yang terafiliasi oleh PDIP, tapi juga ada yang efek ya secara nggak langsung. Itu kan yang langsung ke PDIP. Tapi ada menteri yang nggak langsung bisa terpengaruh loh. Iya. Dulu karena apa? Pola ini, kondisi ini pernah dicontohkan di saat reformasi. Betul. Yang Pak Harto mundur. Rame-rame kan itu. Padahal itu baru pemilu. Iya, setahun ya. Setahun kurang lah. 97 kan. Iya, waktu itu kan Golkar yang ini 74% Golkar menang waktu itu. Iya, 97 mereka dilantik, 98 mengundurkan diri. Iya, merotol. Iya itu kan. Ini menggerus public trust ya, kepercayaan publik. Padahal waktu itu kan Golkar itu kan sangat berkuasa. Yang pecah di dalam. Kekuasaan. Ini kan di luar. Ini di luar. Ya kan itu kan. Iya. Ini ibaratnya koalisi kan. Kalau dulu kan
Tapi ada pernyataan juga tuh dari KSP Muldoko kan, katanya baik-baik aja. Ya, yang komentar kayak begitu bukan KSP, harusnya PDIP. Komentar mau mundur itu bukan dari istana, tapi dari partai. Dari partai ya? Ya karena yang mungkin yang merasa tersakiti, yang kata-kata kayak begitulah ya kan. Terzolimi. Akhirnya nanti dihitung, ruginya besar enggak? Akan kalkulasi nih. Iya, kalkulasi. Mundur dari kabinet atau bertahan di kabinet? Ya. Kalkulasinya bagaimana? Gimana? Kalau ternyata ini lebih baik mudaratnya, mungkin check out rame-rame. Kan ada menteri yang memang itu tadi Mas, ada yang diusung oleh PDIP, dicalonkan PDIP. Ada yang cukup di-endorse, cuma di-endorse. Kan kalau yang yang betul-betul dari PDIP kan kayak Mas Pramono Anung, itu kan dari PDIP. Terus seperti Tri Risma itu kan dari PDIP, Azwar Anas, PDIP. I Gusti Ayu yang menteri apa itu Perdana Wanita ya, dari PDIP ya kan. Lalu ada juga yang memang di-endorse. Teten, Pak Basuki, Bu Retno, Nadiem juga itu. Kalau nggak salah banyak bukan cuma di-endorse, banyak yang dibela oleh PDIP. Kebayang enggak kalau sekitar 15 menteri itu diminta mundur oleh Bu Mega dan mereka patuh dan mereka diterjunkan untuk kampanye. Ini akan menambah suara PDI. Ada kemungkinan ke sana. Ada kemungkinan ke sana ya. Menteri-menteri PDIP, menteri dari P3, dari Nasdem, PKB check out. Sekitar 15 orang kan. Nah itu dampaknya bagaimana? Kalau check out-nya diem, hanya di rumah saja nggak ada dampaknya. Cuma nonton TV ya. Tapi kalau check out-nya ini justru turun ke bawah, melakukan penggalangan, ini berpengaruh peningkatan suaranya Anies maupun Ganjar. Tapi sempat ramai juga rumor bahwa kalau mereka pun check out, Pak Jokowi sudah menyiapkan penggantian dari partai-partai koalisi sekarang. Iya, pasti ada plan A, plan B. Dulu kan menteri pun dulu kan nggak satu kan, 5, 6. Nah ini juga ngantri. Mereka juga pengen juga jadi menteri. Yang kemarin gagal itu ngintip juga. Gitu. Wah, kan. Ada peluang nih. Ada peluang ini kan begitu. Walaupun kerjanya tidak seperti menteri sebelumnya, hanya mengisi kekosongan atau menjalankan program-program yang sudah ada. Tapi kalau reshuffle nggak mungkin ya? Pak Jokowi melakukan reshuffle tuh nggak mungkin ya? Malah mungkin maksudnya? Kalau menjelang pemilu nih, Pak Jokowi melakukan reshuffle tuh kayaknya nggak mungkin ya? Ya nanti nasibnya seperti zaman Pak SBY. Kesan dizolimi, kesan tarannya gitu kan. Masyarakat kita ini kan moral soft. Moral soft ya. Iya, jadi kalau orang itu disakiti atau melakukan kerugian secara langsung, dia langsung reaksi. Tapi kalau dirugikan secara nggak langsung, ya nggak apa-apa lah kan itu nanti lain kesempatan ada kan itu. Nah, makanya kalau di reshuffle ini akan mengundang respon ini ya empati publik itu. Seakan-akan dizolimi. Iya, makanya kan digantung, ngayun. Iya kan. Tapi kalau sebetulnya saling tunggu bisa jadi ya. Mereka jangan menunggu di reshuffle Jokowi ya. Jangan ya. Saya tunggu kan itu. Tapi di balik reshuffle itu sebetulnya ya apa istilahnya benci tapi rindu sebetulnya Bu Mega sama Pak Jokowi ini. Siapa yang mau memulai untuk membangun saling komunikasi tunggu saling ini tunggu kan itu. Nah ini belum ketemu mediator yang ulung. Mungkin Mas Untung bisa menjadi mediator yang ulung di situ kan, iya kan itu kan dari jarak yang semakin jauh kan sekarang ini makin melebar ini. Nah, ini saya lihat di staf dua-duanya belum ada yang menjadi diplomat yang ulung. Ini kan kompetisi bisa berubah jadi konflik. Ya. Ini kan kompetisi. Karena melibatkan hati. Ini masalahnya. Masalahnya di situ. Jadi belum ada orang tengah yang ulung dalam melakukan diplomasi. Menurut Mas Dadung ini suasana rapat kabinet gimana nih? Ya pasti ya apa istilahnya rasan-rasan dan sebagainya lebih banyak di luar pekerjaan menteri itu. Saya bayangin sebelum rapat menteri itu pasti ngomong-ngomongnya soal pilpres ini. Setelah rapat menteri,
ngomong soal Pilpres ini. Pasti begitu karena sudah masuk ke waktunya di situ. Tapi Prof. Mahfud tuh dalam keterangannya itu sempat menyampaikan bahwa dalam 3 bulan terakhir Pak Mahfud mencoba untuk memberikan contoh yang baik. Tidak menggunakan fasilitas negara, tidak mencoba melibatkan aparatur negara katanya. Ketika melakukan kampanye ke daerah agar tidak melibatkan, kan? Mencoba memberikan contoh yang baik kata Prof. Mahfud. Tapi kok tim sebelah sepertinya malah nyampe dijemput, diantar ke fasilitas negara. Itu tajam juga. Ya sebetulnya kecurangan itu kalau diketahui jadi kesalahan. Iya. Tapi kalau nggak diketahui jadi pembenaran. Sekarang pintar-pintarnya aja. Iya. Tidak ada pemilu yang tanpa kecurangan, nggak ada. Dan pasti ada. Tinggal persentasenya bisa ditolerir atau tidak, kan itu kan. Kan itu ngurusin dari Aceh sampai Papua nya repot. Repot. Iya kan itu. Tapi kalau kecurangannya terlihat, apalagi mau melakukan kecurangan terlihat, ini kan mesti diberisikin. Iya. Tapi Mas Da, ini loh, sampai sekarang memang belum ada nih menteri yang minta mundur nih. Harus diawali kayaknya. Atau mereka nunggu momentum kalkulasi tadi, kerugiannya sampai di mana? Ya kan, semua kan nggak mau rugi, semua mau mencari untung kan, untungnya di sini kan. Kan itu, semua kalkulasi dari pihak Anies Muhaimin, dari pihak Ganjar, Mahfud maupun Prabowo Gibran. Nunggu. Ada kalkulasi ya. Ya tiga-tiganya nggak mau kalah. Tapi kan nggak gentle juga Mas. Sebenarnya kan kalau kita misalnya nih, kita merasa dijadikan oleh misalnya seseorang gitu kan. Ketika seseorang yang menjadikan kita itu misalnya merasa terzolimi kan harusnya kamu mundur aja lah, apa peduli gua, kan harusnya gitu dong. Loh iya, tapi kalau daripada itu nanti menghambat kinerja dia untuk melayani rakyat. Orang itu bisa perubahan perilaku, sikap dan perilaku kan banyak. Karena suatu impian, harapan, ada juga ancaman. Ancaman itu kadang-kadang tidak harus dari orang, dari perbuatan kita yang salah. Kan itu kan khawatir. Tadi misalnya bisa jadi tadinya niatnya mau baik. Iya. Ya kan? Ternyata niat baik itu melakukan cara yang salah. Kebanyakan yang begitu. Ada anggaran lagi di situ. Ada kompleksitas itu kan. Ngeri-ngeri sedap juga. Kan itu. Nah, sekarang kan kita lihat kondisi ekonomi sekarang ini, ya kan? Ya, secara umum, secara makro kan investasi udah mulai memakai dana APBN yang dulunya direncanakan untuk investasi. Digaungkan pakai full investasi di luar. Sekarang pakai APBN. Kan itu kan. Jadi terus ditambah lagi situasi-situasi yang enggak mencapai target. Seperti IKN dulu. IKN kan awal-awalnya Tony Blair yang dari Jepang itu, dari ini. Mundur satu-satu. Wingfoot mundur, ini mundur. Kan itu kan. Akhirnya pakai investor dalam negeri. Enggak, belum ada jaminan, akhirnya pakai APBN untuk meyakinkan kan. Iya, kan itu kan. Nah ini kan nanti akan jadi problem sebetulnya di kementeriannya. Kan itu kan. Itu kan resikonya besar soal pengelolaan APBN yang salah nanti. Iya. Makanya banyak orang mengkritik Sri Mulyani secara psikologis meninggalkan duluan kan itu. Disarankan untuk mundur katanya. Ya, disarankan untuk mundur. Kayak Faisal Basri kalau nggak salah. Iya, karena berat tugasnya Bu Sri Mulyani ini kan membuat neraca balancing itu. Ya kan? Tidak terancam default. Iya. Berat. Di sisi menteri ya. Kan itu kalau dari sisi kader ya yang berat yang kader PDI tadi bingung dia. Kan itu. Satu sisi masih mengikuti Pak Jokowi, satu sisi nggak tega melihat Bu Mega berjuang sendiri. Dan ini Bu Mega sudah mulai turun loh. Oh iya, kemarin waktu belum lama ini ya. Iya. Kampanye Akbar yang di Bandung itu Bu Mega sampai ikut joget itu. Iya. Sama slang. Iya, ngomongnya udah mulai kenceng kan. Kan itu. Apa waktu slang nyanyi Orkes Sakit Hati. Iya, pasti. Itu kan sebuah simbol itu ya.
Mungkin bisa menjadi pancingan terhadap kadernya Bu Mega untuk menguji, tega nggak ibumu, ketua umummu itu berjuang sendirian di lapangan. Nah, pasti rasan-rasan nih antara menteri, gimana nih, ibu berjuang sendiri masa kita enak-enakan di sini. Sedangkan ada kandidat capres-cawapres yang dalam debat capres-cawapres pun hadir tuh para menteri aktif. Iya, kadang-kala saya lihat juga mengkritisin Pak Ganjar atau Pak Mahfud ya, khususnya, dan Pak Nggak ada tuh Muhaimin ya. menteri yang dari PDP datang tuh nonton tuh. Ini masalah MK, ya kan, dikritisin oleh Pak Muhaimin dan Pak Mahfud. Kalau menurut saya nggak mau debat lah. Iya. Alasannya apa? Karena prosesnya dari MK tadi. Mogok lah debat, nggak mau karena prosesnya itu. Tapi ya sudahlah, kan itu mungkin waktu itu situasinya berbeda. Itu kalau saya jadi wapres nggak mau ya. Ngapain debat dengan hasil produk itu bukan soal Gibrannya, tapi produknya itu secara moral kan harusnya boikot aja. Iya, yang debat biar capres aja. Cawapresnya nggak perlu debat. Nah, itu kelihatan sekali Pak Muhaimin dan Pak Mahfud masih ada irisannya, ya apa ya bahasa Jawanya, tepos liro dengan Pak Jokowi. Pakuweuh. Ya, pakuweuh. Masih sopan. Iya. Tapi dalam debat diperlakukan tidak sopan. Itu pandangan ini ya, pandangan netizen. Iya, Kalau kita baca ini ya kan, komennya kan, sudah sopan gitu masih coba laku sopan. Iya. Ya, melakukan tidak sopan. Mas Untung kan udah doktor. Belum. Iya, belum doktor. Jadi nanti ngadapin profesor nggak usah takut. Belajar aja sama Mas Gibran. Untuk ujian tesisnya kan. Disertasinya itu. Takut dilempar buku saya. Ini balik ke topik nih Mas Dadung nih. Menurut Mas Dadung nih, perkiraan lebih baik yang akan mundur atau tidak mundur nih? Kalau saya lihat tanda-tanda. Kalau Prof Mahfud kan sudah komen tadi. Oh iya. Kemarin ya, jadi hari ini komennya kan saya akan mundur pada waktunya. Dan kalaupun saya mundur, saya akan sesuai etika. Iya. Ya kan? Kalau menurut saya Bu Mega udah turun di Bandung kemarin. Tega enggak itu? Iya. Ibundanya, ketua umumnya kampanye sendiri. Kalau saya dari kader PDIP militan, saya pamit istri saya akan bantu Bu Mega. Kalau saya kader militan, saya tinggalkan rumah, bantu berjuang. Namanya aja PDI Perjuangan. Nah, kadernya berjuang di mana? Perjuangannya di mana? Iya. Demikian juga dengan Caimin. Caimin kampanye sendiri. Menteri nggak ada yang ikut. Masa sih saudaranya? Ini Pak Halim kan saudaranya. Kakaknya. Ida Fauzia masih kadernya. Masa tega Muhaimin kampanye sendiri begitu kan? Ya, sebagai saudara dan sebagai kader yang sejati, ya udah. Jabatan semua tinggalkan, bantu Caimin. Jabatan coba kalau kader sejati yang punya jiwa perjuangan, jiwa kebangkitan. Iya. Kebangkitan bangsa kan itu. Iya. Di mana kebangkitannya, di mana perjuangannya itu. Ini Muhaimin lagi berjuang, Bu Mega lagi berjuang sebagai kader sejati. Pikir. Dan harusnya kan diyakini perjuangannya itu kan untuk memajukan Indonesia juga. Bukan cuma hanya mengabdi di kabinet, memajukan Indonesia itu. Jadi kalau tidak ada semangat partisipasi membantu Bu Mega, ya. Nonton aja enggak ada debat. Nah, makanya kan itu. Ini pasti menteri yang dari PD maupun PKB tiap malam itu juga pusing gimana gitu kan. Kalau kita lihat dalam acara debat tuh kan menteri kabinet yang seperti memberikan dukungan kan hadir. Ada Bahlil. Tiap debat datang terus itu. Oh iya, wajib dia. Terus ada Erick Thohir datang, tuh kan. Iya. Siapa lagi tuh? Ada menteri lah yang ikut memberikan supporting. Iya. Ya kan? Iya. Padahal kan itu gimana ya? Ya ini belum pada satu titik penilaian itu.
Kerugiannya di mana, keuntungan di mana. Masih hitung-hitungan. Semua. Masih nunggu komando jangan-jangan nih Mas. Loh iya. Tapi kan masa Bu Mega kan orangnya ini ya, Bu Mega itu kan seorang nasionalis sejati loh. Dia itu demokrat sejati. Ya kalau saya lihat kemarin. Dia kan nggak mungkin nyuruh memerintahkan kadernya itu mundur nggak mungkin. Tapi menyuruh kan bisa secara nggak langsung dengan simbol. Ya harusnya ngerti lah ya. Kalau tiba-tiba suatu misal Bu Mega kampanye tiba-tiba sakit, iya kan? Masa tega? Ya jangan sampai sakit dulu. Iya. Kan itu. Tapi saya rasa sih Mas Dadung, Bu Mega itu lebih tidak mungkin dia sampai memerintahkan menteri-menteri PDIP mundur tuh kayaknya. Dia itu gini ya, kan sempat ada cerita tuh. Ketika ada rumornya ini kan diceritakan oleh Sekjen PDIP kan Hasto kan. Pak Jokowi soal jabatan 3 periode kan. Ditolak kan sama Bu Mega kan. Memang komitmennya Pak Muhaimin maupun Bu Mega itu kan mengantarkan sampai Pak Jokowi selesai. 2 periode. Itu kan sesuai konstitusi. Iya. Bukan mengakali konstitusi. Iya. Kalau situasi dan kondisi 3 periode ditolak sama Bu Mega kan. Iya. Kalau kita lihat tuh di media-media kan ada tuh 3 periode ditolak, perpanjangan jabatan ditolak. Itu melanggar konstitusi. Iya. Ya kan, jadi kayaknya kalau memerintahkan kadernya buat mundur kabinet kan kayaknya nggak mungkin juga. Ya tunggu situasi. Iya mungkin kan? Kadernya Mas Untung, gunung aja bisa meletus. Laut aja bisa tsunami. Apalagi orang. Punya emosi, punya jiwa, punya kebutuhan, punya keinginan, punya ketakutan, punya macam-macam, punya godaan. Pasti bisa berubah. Iya. Nah, itu nggak tahu momennya seperti apa, dimulai dari mana itu. Nah, gitu. Mereka kan lebih tahu lah sebetulnya di dalam itu. Dan mereka tuh kan jadi menteri bukan karena murni dipilih Pak Jokowi. Ya iyalah. Karena Pak Jokowi pun jadi presiden bukan murni kemauan Pak Jokowi kan itu. Bukan murni karena usaha sendiri, nggak mungkin. Jadi ketua RT, jadi ada tim sukses apa? Jadi menteri, jadi presiden, ada tim sukses, ada menteri. Iya, sekarang ini jadi ketua RT aja nggak bisa sendirian kemauannya. Itu ada ketergantungan dengan orang-orang lain. Prediksi mundur itu kayaknya bisa terjadi. Bisa terjadi, tunggu momentum. Tunggu momentum. Ini kan 21 hari nih. Iya, momentum. Bisa dalam waktu dekat, bisa saat-saat mendekat gitu ya. Iya. Tapi kan kalau saat-saat mendekat kan udah gak ada gunanya Mas. Apa? Ya, kalau H-3, H-1 kan gak ada gunanya juga itu. Iya. Nggak bisa ikut kampanye kan. Iya. Nanti hitungannya seperti apa kita nggak tahu kan. Dari partai itu seperti apa. Kan itu kan. Seperti kemarin. Menurut Mazda itu cara terbaik untuk mundur. Untuk meningkatkan partisipasi tingkat keterpilihan, mencari keberuntungan dan menghilangkan kerugian tadi dalam politik. Kalkulasi semua kan itu. Dan harusnya ada yang mengawali ya. Ada 1 menteri mundur dulu nih. Ya harusnya sih Pak Mas Pramono Anung yang 1 jiwa dengan Bu Mega. Masa tega ibunya berjuang sendiri? Iya. Tega amat kan begitu. Iya. Kan pernah menjadi sekjen, tahulah. Iya kan, jiwanya Bu Mega seperti apa? Sinyal-sinyal, simbol-simbol keinginan Bu Mega. Mungkin Bu Mega nggak bisa seperti mengajaknya menari atau apa kan. Bu Mega kan negarawan. Dia kan rumornya waktu itu juga kan sempat diberitakan dia menolak jabatan 3 periode, memperpanjang masa jabatan presiden karena melanggar konstitusi. Bu Mega kan istilahnya ya tidak mau mengakali konstitusi. Satu aja. Tapi kan menyatakan paham ya. Paham itu. Dengan panggilan itu. Panggilan untuk bergerak. Panggilan hati. Iya. Bersama Bu Mega. Tanpa perlu diperintahkan mundur dari kabinet. Kalau merasa 1 jiwa. 1 jiwa dalam perjuangan. Iya. Kan itu. Kalau Mas Cahyo almarhum, saya yakin langsung mundur. Membantu Bu Mega. Pasti nggak tega. Bu Mega kan udah sepuh.
Tapi kan masih jiwanya semangat masih semangat untuk menyelamatkan PDIP menurut Bu Mega kan itu. Otomatis orang yang meresah satu jiwa dengan Bu Mega bergabung ke lapangan, melakukan penggalangan dan gerakan untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Mahfud ini. Kan itu nggak mungkin ditinggalkan Pak Mahfud sendiri yang ya saya melihat juga sudah ada pernyataan pers ya. Iya. Pak Mahfud ketika ditanya disinggung akan mengundurkan diri, dia bilang akan mundur pada waktunya. Nah itu. Dan dengan etika. Ya. Itu kayaknya sudah mulai ini nih. Sudah, pasti rasa-rasanya sudah ada. Gimana ibu kita dibawa, gimana, pasti sebagai kader yang dibesarkan di PDI mengkhawatirkan kondisinya Bu Mega dan PDIP. Iya. Dan ini saatnya untuk kembali berjuang bahu-membahu. Gotong royong. Tapi ini kalau terjadi, goncang Republik ini, Mas. Ya, segoncang-goncangnya, sekritis-kritisnya nanti kan masih ketemu. Kan sudah ada semacam ini ya, klarifikasi dari istana kan. Pertama dari KSP itu Pak Muldoko bahwa nggak ada itu rumor untuk mundur. Yang kedua dari Menkominfo Pak Budi Ari kan. Ya. Dibantah juga, nggak ada, kita sedang solid bekerja. Ya, mereka kan bukan kader PDIP. Iya. Tapi kalau solid bekerja kok masih sempat nonton debat ya menteri yang sebelah sana. Karena ingin jadi cawapres sebetulnya nggak kesampaian. Cawapresnya Mas Gibran. Iya. Atau dalam rangka. Iya, ini nostalgia perasaannya. Kita tonton aja lah. Siapa yang duluan mundur? Berisik.